Ya pemirsa, mari kita simak informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com sepanjang hari ini. Informasi terpopuler yang pertama adalah Apple pangkas produksi iPhone Air. Produk terbaru Apple yakni iPhone Air kini terancam gagal di pasaran. Permintaan yang rendah membuat Apple terpaksa mengurangi secara drastis pesanan produksi untuk ponsel super tipis tersebut. Laporan dari Nikkei Asia menyebutkan penurunan produksi iPhone Air terjadi sangat cepat hingga disebut mirip dengan produk yang sudah memasuki akhir siklus penjualan. Padahal seri ini baru diluncurkan sebulan lalu bersama dengan iPhone 17. Survei dari KeyBank menunjukkan minat konsumen terhadap iPhone Air sangatlah rendah dan keinginan untuk membeli ponsel lipat juga terbatas. Di saat yang sama, permintaan untuk iPhone 17 justru melonjak terutama untuk varian Pro dan Pro Max. Sementara itu, Bloomberg melaporkan rencana Apple merilis HP lipat masih terhadang masalah teknis. Menurut investing.com, kondisi ini membuat investor semakin khawatir karena Apple dinilai belum mampu menghadirkan inovasi produk baru dan masih bergantung pada penjualan iPhone. Dan informasi terpopuler yang kedua, Bos Danantara jelaskan pengalihan aset Garuda. Ya, Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara memberikan penjelasan terkait rencana PT Garuda Indonesia yang akan melepas sejumlah aset pesawatnya. Dalam RUPS LB mendatang, Garuda meminta persetujuan pemegang saham untuk melakukan pengalihan kekayaan bersih lebih dari 50%. CEO Danantara yang juga Kepala BP BUMN, Doni Oskaria menegaskan rencana tersebut bukan penjualan pesawat, melainkan pengembalian pesawat yang sudah habis masa sewanya kepada lessor. Dani juga menyebutkan dalam RUPS LB terdapat mata acara lain yakni peningkatan modal melalui mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Melalui mekanisme ini, Garuda diproyeksi sudah akan mencatatkan laba pada tahun depan. Garuda mendapat suntikan dana sebesar 30 triliun rupiah dari Danantara Asset Management, anak usaha BPI Danantara, di mana dana tersebut terdiri dari penyetoran modal tunai senilai 1,44 miliar dolar Amerika Serikat dan konversi utang senilai 405 juta dolar Amerika Serikat menjadi saham baru. Dan informasi terpopuler yang ketiga, laba emiten migas Boy Thohir atau ESA anjlok. Emiten minyak dan gas PT ESA Industries melaporkan kinerja keuangan yang tertekan. Laba bersih perusahaan anjlok lebih dari 36% pada periode terbaru. Berdasarkan laporan ke Bursa Efek Indonesia, laba bersih ESA Industries turun drastis menjadi 21,3 juta US dollar dari yang sebelumnya sebesar 33,5 juta US dollar. Penurunan juga terjadi pada laba per saham yang susut dari 1,9 dolar menjadi 1,2 dolar per saham. Pendapatan perusahaan turun hampir 13% menjadi 200 juta dolar, sementara laba kotor merosot hingga 36%. Namun di tengah penurunan tersebut, liabilitas ESA berhasil menurun drastis dari 139 juta dolar menjadi hanya 53 juta dolar. Secara operasional, fasilitas produksi amoniak tetap beroperasi optimal dengan utilisasi mencapai 113% dan lebih dari 9 juta jam kerja tanpa insiden. Sementara kilang LPG mencatat tingkat ketersediaan hampir 100% selama 6 tahun tanpa gangguan operasi. Dan kini kita ke informasi terpopuler yang keempat atau yang terakhir, pusat penipuan daring terbesar di Myanmar digerebek. Lebih dari 600 orang melarikan diri dari salah satu pusat penipuan daring terbesar di Myanmar dan menyeberang ke Thailand. Pelarian massal terjadi setelah militer Myanmar menggerebek kompleks yang dikenal sebagai KK Park. Wakil Gubernur Provinsi Tak, Sawanit Suryakul Naayutaya menyatakan sebanyak 677 orang berhasil melintasi Sungai Moi ke wilayah Thailand. Otoritas setempat saat ini mengevakuasi mereka untuk pemeriksaan status hukum dan kemanusiaan. Kantor pemerintah provinsi Tak menyebut sebagian besar yang menyeberang adalah warga asing. Namun KBRI melaporkan sedikitnya 20 warga negara Indonesia termasuk dalam kelompok tersebut. Kompleks KK Park diketahui menjadi bagian dari jaringan penipuan daring di perbatasan Myanmar sejak kudeta 2021. Di tempat ini, ribuan orang direkrut untuk melakukan penipuan asmara dan bisnis online bernilai miliaran dolar. Sebagiannya secara paksa.